Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang semuanya. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini semuanya masuk? Sepertinya masuk Ibu, masuk semua. Nah, iya, masuk semua ya berarti ya. Baik, berarti tidak ada absen lagi. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tadi sebelumnya pelajaran apa? Sebelumnya agama Islam Ibu. Agama Islam. Sekarang kita review dulu ya materi sebelumnya. Masih ingat gak kemarin kita mempelajari tentang apa? Fabel bukan Bu? Iya betul. Jadi kemarin itu kita mempelajari tentang mengapresiasi karya Fabel. Nah, Fabel itu apa sih? Masih ingat gak? Fabel itu cerita yang tokohnya itu binatang. Iya betul. Jadi Fabel itu adalah cerita yang menceritakan yang tokohnya itu adalah para binatang. Nah, di situ nanti ada amanat-amanatnya biasanya. Nah, di Fabel itu ada unsur intrinsiknya. Nah, yang pertama itu ada penokohan, kemudian alur, kemudian latar, dan juga amanat. Selain itu ada Tema. ya, ada tema, betul. Ya, tadi kita udah sedikit mengulas yang mengenai materi Fabel, dan juga kalian kemarin sudah kan yang menceritakan tentang Fabel yang kalian cari. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya, temanya, judul dari bab ini adalah berkorespondensi dengan surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perbedaan surat dinas dan juga surat pribadi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan struktur surat dinas dan surat pribadi. Yang ketiga, siswa dapat memahami bahasa surat dinas dan surat pribadi. Yang keempat, siswa dapat menulis surat dinas dan surat pribadi. Nah, yang pertama, materi pertama ada mengenal ciri surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, jadi bukan sebagai perwakilan atau atas nama lembaga resmi. Nah, dalam surat pribadi itu yang perlu diperhatikan adalah tata etika atau sopan santun. Jadi meskipun ini surat pribadi gitu kan, tujuannya untuk pribadi, tapi tetap memperhatikan etika dan juga sopan santunnya, terutama ketika yang dituju itu adalah orang tua gitu, orang yang lebih tua dari kita gitu, hanya harus diperhatikan. Nah, surat pribadi ini biasanya berkaitan dengan masalah pribadi, tujuan pribadi, kemudian keperluan pribadi. Ya, yang kedua ada mengenal ciri surat dinas. Tadi sudah ada surat pribadi, sekarang surat dinas. Nah, surat dinas ini adalah surat yang ditulis dalam situasi formal ya oleh untuk kepentingan formal gitu. Ditulisnya oleh pribadi, hanya saja dia mewakili atau atas nama lembaga tertentu ya. Jadi bisa pemerintahan gitu kan, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya surat dinas ini hanya boleh ditulis oleh instansi kepada instansi lain atau individu gitu. Misalnya kalau misalnya mau ngasih surat undangan gitu kan, surat undangan menjadi narasumber atau surat undangan menghadiri suatu seminar gitu. Nah, biasanya menggunakan surat dinas.
Nah, makanya ada di surat dinas itu lengkap ya, ada kop surat dan juga ada nomor-nomor suratnya. Nah, kalau misalnya ini ya, isi surat dinas itu berkaitannya dengan topik kedinasan gitu ya. Di sini ada contohnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi lain, kemudian lamaran pekerjaan, surat permintaan izin, kemudian izin menggunakan tempat, atau surat permintaan sebagai narasumber. Nah, di sini ada strukturnya, struktur bahasa, struktur dan juga bahasa surat pribadi dan surat dinas. Jadi ada strukturnya kan setiap surat itu. Nah, kalau misalnya di surat pribadi yang menjadi unsur pembangunnya adalah yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Nah, yang kedua itu ada salam pembuka. Yang ketiga itu ada kalimat pembuka paragraf. Kemudian keempat ada isi, kelima ada penutup, kemudian ada salam akhir, kemudian nama dan juga tanda tangan. Nah, ini surat pribadi. Jadi kalau misalnya surat pribadi itu kan nggak terlalu formal ya. Jadi karena memang tujuannya bisa untuk sahabat, kemudian keluarga, sahabat pena gitu. Nah, kemudian kalau misalnya struktur surat dinas. Nah, di sini ada struktur surat dinas. Yang pertama itu ada kop surat. Kop surat itu berisikan ada nama lengkap instansi atau lembaganya, kemudian alamat lengkapnya. Nah, kemudian ada nomor surat, tanggal surat, lampiran, kemudian perihal tentang apa sih itu surat dinas itu. Kemudian ada salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan juga yang terakhir nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, biasanya di surat dinas itu kalau misalnya ada lampiran, biasanya di situ ada nanti lampiran-lampirannya. Kemudian penggunaan bahasa yang digunakan. Kalau misalnya di surat pribadi, boleh Sasmita dibacakan di sini? Apakah terlihat? Mau agak dimajukan lagi, iya, maaf, Iya, Ibu. baik. Oke, baik. Untuk penggunaan bahasa pada surat pribadi sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasanya itu tergantung siapa penerima surat. Dan yang keempat, menggunakan kata sapaan seperti orang bercakap. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Iya, betul sekali ya, bagus. Boleh yang selanjutnya boleh lanjut. Oh baik, untuk penggunaan bahasa surat dinas sendiri berbeda dengan surat pribadi. Untuk surat dinas sendiri yaitu bahasanya itu pilihan kata sapaan bersifat formal. Dan yang kedua, bahasanya itu ragam baku. Iya, terima kasih ya, bagus sekali ya. Iya, terima kasih ya. Ya, jadi kalau misalnya penggunaan bahasa surat pribadi itu kan dia sapaannya lebih bersifat pribadi gitu, lebih akrab gitu kan. Kemudian tidak formal tetapi tetap santun gitu. Kemudian tergantung siapa yang penerima gitu. Pilihan ragam bahasanya itu tergantung siapa yang menerima. Kemudian menggunakan kata sapaan seperti orang bercakap ya, seperti ketika kita berbicara atau mengobrol gitu kan. Nah, kemudian menggunakan kata ganti pertama untuk orang pengirim dan kata ganti kedua untuk penerima. Biasanya menggunakan aku kamu ya biasanya.
Nah, kemudian kalau misalnya penggunaan bahasa surat dinas itu dia lebih formal karena kan surat dinas tentu ya namanya juga dia surat formal gitu, makanya bahasanya itu sangat formal dan juga baku gitu karena kan akan dikirim oleh biasanya orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi ya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menelaah ya isi dari surat pribadi. Ya. Menelaah strukturnya. Nah, di sini kan ada ya. Ya. Nah, apakah terlihat? Terlihat Ibu. Ya. Oke. Sekarang saya minta untuk menunjukkan ya apa saja bagian dari struktur dari surat pribadi. Ini adalah contoh surat pribadi ya. Bisa. Jadi dia sangat pribadi gitu kan, sangat akrab. Ini kita bisa strukturnya. Oke, yang pertama. Oh, itu surat dinas Bu, maaf. Oh iya, ini ada di atasnya. Oh iya, maaf Bu. Iya. Di sini alamat dan tanggal surat ya. Ada kan ya, mana? Iya Ibu, yang paling atas, yang Ya. Penanjam Pasir Utara. Iya betul, ini ya. Yang jadi ini adalah satu ya, alamat dan tanggal surat. Iya. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka untuk sahabatku. Iya betul. Kemudian kalimat kalimat pembuka ya. Ini ada di paragraf pertama. Iya, yang Nah, kemudian ini ada isi surat nih, paragraf kedua dan juga ketiga. iya. Kemudian penutup surat, salam akhir dan juga nama dan tanda tangan. Tapi di sini tidak ada tanda tangan ya. Ya, jadi ini adalah struktur ya. Jadi seperti ini contoh surat pribadi. Oh iya. Nah, setelah tadi kita mempelajari ya materi mengenai surat dinas dan juga surat pribadi, Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik per kelompok. Jadi nanti kalian silakan saling sebangku ya kelompoknya. Nah, di situ silakan kerjakan. Ini ada LKPD yang sudah Ibu sediakan. Di sini kalian diminta untuk menganalisis dengan teman kelompok kalian struktur surat dinas yang ada yang sudah disediakan. Nanti kalian tunjukkan, misalnya ini satu, nanti kalian jelaskan satu itu adalah apa, misalnya kop surat ya, seperti itu. Paham? Iya, paham. Ya. Nih, Ibu bagikan ya. Iya. Ya, silakan. Apakah sudah? Belum Ibu. Baik. Sudah dibacakan? Baik, saya Dewi Bu. Saya mau bacain ini hasil diskusi kelompok kami. Iya, Dewi. Untuk
Yang pertama itu yang SMA Negeri 1 itu termasuk ke Kop Surat. Iya, betul. Dan Jakarta 11 September 2014 itu tanggal surat, Bu. Iya, betul. Terus yang nomor 002 SMA 1 Jakarta itu nomor surat, lampiran, ada lampiran dan perihal. Ya. Selanjutnya ada yang terhormat orang tua itu alamat suratnya. Ya, Dan salamnya itu yang dengan hormat. Di yang bagian isi itu dari dalam rangka sampai acaranya. Acara apa? Di sini ada acara penelitian flora langka. Terus yang demikian itu sampai terima kasih itu paragraf penutup, Bu. Dan yang terakhir itu yang kepala sekolah itu nama dan tanda tangan penulis surat, Bu. Iya, bagus ya. Kelompok 1. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Oke, jadi tadi ya, tadi kita sudah kalian juga sudah latihan ya dengan teman gitu kan, mengenai isi dari surat dinas ya, struktur dari surat dinas. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama itu ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat bentuk komunikasi tulis ya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain itu secara pribadi gitu, bukan untuk mewakilkan suatu instansi. Nah, kemudian kalau misalnya surat dinas itu adalah surat yang ditulis dalam situasi formal gitu kan, yang surat dinas ini ditulis oleh pribadi tapi atas nama institusi tertentu. Kemudian di sini ada strukturnya, struktur bahasa surat pribadi dan surat dinas itu. Misalnya surat pribadi itu ada alamat, tanggal, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, kemudian salam akhir dan juga nama dan juga tanda tangan. Nah, kalau misalnya di struktur surat dinas itu ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, kemudian perihal, alamat surat, salam pembuka, kemudian isi surat itu kan, apa yang menjadi tujuan dari surat itu, kemudian paragraf penutup dan nama dan juga tanda tangan. Nah, selanjutnya ada penggunaan bahasa. Kalau misalnya penggunaan bahasa dari surat pribadi itu dia bahasanya sangat pribadi, namun tetap sopan dan santun ya. Tidak lebih ekspresif dan juga emotif ya. Selain itu tidak formal, kemudian menggunakan kata sapaan gitu kan, seperti bercakap-cakap, dan juga menggunakan kata ganti pertama dan kata ganti kedua. Nah, kalau misalnya untuk penggunaan surat dinas itu dia pilihan katanya itu bersifat formal dan juga lebih baku. Nah, itu ya. Kemudian ya, itu tadi apa yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan latihan. Nah, latihan ini ada 5. Kemudian untuk lanjutannya itu kalian diminta untuk membuat surat pribadi atau surat dinas. Jadi kalian boleh memilih mau membuat surat pribadi atau surat dinas. Ya, Ibu bagikan ya ininya. Ya.
Ya, baik, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ya, terima kasih. Untuk hasilnya ini akan Ibu bagikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, tadi Ibu sudah menginfokan kan bahwa tugas lanjutannya adalah kalian menulis surat dinas atau surat pribadi sesuai ya dengan struktur yang sudah tadi dipelajari kan. Nah, itu kalian tunjukkan juga strukturnya bagaimana. Nah, itu kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, alhamdulillah materi surat dinas dan surat pribadi sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu kita membahas mengenai karya ilmiah ya. Menyusun karya ilmiah. Jadi kalian silakan buka-buka bukunya, baca-baca. Jadi di pertemuan selanjutnya jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.